Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Amanda dengan NIM 2423210148. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya yang diberikan oleh Ibu Asmara Yumarni, yang dimana akan menjelaskan hasil jawaban dari soal UAS tadi, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Baik, yang saya pahami yaitu pada masa pewahyuan dan penyampaian langsung pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada umat. Selain Al-Quran, Nabi juga menyampaikan sabda, perbuatan, dan persetujuannya yang dikenal sebagai hadis. Nah, hadis ini disampaikan secara lisan langsung dari Nabi kepada para sahabat. Contoh hadisnya itu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada masa sahabat, pada tahun 632 setelah wafatnya Nabi, para sahabat seperti Abu Hurairah dan Aisyah dan Ibnu Abbas menjadi sumber utama periwayatan hadis. Mereka menyampaikan hadis kepada generasi tabi'in atau murid sahabat. Contohnya itu Aisyah meriwayatkan banyak hadis tentang kehidupan pribadi Nabi. Terus pada masa tabi'in dan tabi'in, yaitu hadis mulai disimpulkan dan ditulis oleh sistematis karena munculnya perawi palsu dan kebutuhan kodifikasi ajaran Islam. Awal kodifikasi hadis oleh ulama seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muttahta. Contohnya, Al-Muttahta menjadi koleksi hadis dan fatwa yang pertama dibukukan. Terus yang terakhir, pada masa kodifikasi besar, muncul ulama besar yang menyusun setiap hadis dengan metode ilmiah, termasuk verifikasi sanad atau rantai perawi dan matan hadis isi perawi. Contohnya, kitab-kitab ulama yaitu Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari dan Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Terus ada lagi pada masa penyempurnaan dan konflik hadis. Setelah kodifikasi besar, muncul utama yang mengkaji ulang sanad, membuat syarah atau penjelasan hadis, dan memperluas ilmu mustasalah al-hadis atau istilah-istilah hadis. Contohnya, Ibnu Hajar al-Asqalani atau penulis Fath al-Bari, dan An-Nawawi yaitu Syarh Sahih Muslim. Dan soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada dalam hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam ilmu hadis terdapat unsur-unsur penting yang membentuk suatu hadis. Unsur-unsur ini sangat penting untuk memahami dan menilai keabsahan suatu hadis. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah rantai perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada perawi terakhir. Fungsinya mengetahui dari siapa itu berasal dan menilai kejujuran serta ingatan para perawinya. Contohnya, dari Imam Bukhari ke Ali bin Abdullah, dari Ali bin Abdullah ke Sufyan, dari Sufyan ke Ammar bin Dinar, dari Ammar bin Dinar ke Abu Hurairah. Itu contoh dari sanad. Terus
Matan. Matan adalah isi atau teks hadis yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh matanya yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibahas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik dari nabi, sahabat, hingga ulama yang menulis kitab hadis. Contohnya Abu Hurairah, Aisyah, Imam Malik, dan Imam Bukhari, dan yang lainnya. Terus yang keempat itu turuk dan jalan periwayatan. Suatu hadis sampai kepada kita bisa satu jalur atau banyak. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat disebut dengan mutawatir, sedangkan yang hanya satu orang yang disebut yaitu ahad. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Macam-macam hadis yang pertama itu berdasarkan jumlah perawinya. Berdasarkan jumlah perawinya, yaitu ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkat sanad, sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan. Jadi contohnya, hadis tentang air zam-zam. Air zam-zam tergantung niat peminumnya, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Terus hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, tidak sampai tingkat mutawatir, terbagi menjadi tiga. Yang pertama mansyur, diriwayatkan oleh 3 atau lebih, dan yang kedua aziz, diriwayatkan oleh 2 perawi. Yang terakhir yaitu hadis grahib, yaitu diriwayatkan oleh 1 orang. Contoh hadis grahib yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Yang kedua itu berdasarkan kualitas hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ini hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dabit atau kuat hafalannya, tidak syadz atau ganjil, dan tidak cacat atau illat. Contohnya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau perawinya adil tetapi kurang kuat hafalannya dan tidak ada kejanggalan atau cacat berat. Contohnya hadis tentang membaca bismillah sebelum makan, itu di awalnya. Terus yang ketiga ada hadis dhaif atau lemah. Hadis yang memiliki kecacatan dalam sanad atau matan seperti perawi yang tidak dikenal, lemah hafalan, atau tidak bersambung sanadnya. Contohnya, cintailah orang Arab karena aku orang Arab. Itu dhaif karena perawi tidak dikenal. Yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama hadis qudsis, yaitu hadis yang isi atau maknanya dari Allah tapi disampaikan dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku." Hadis riwayat Muslim. Terus yang kedua hadis Nabawi, hadis yang isinya dan lafaznya berasal dari Nabi Muhammad
Nabi Muhammad SAW sendiri. Contohnya, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Soal yang terakhir, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Yaitu, yang saya ketahui tentang sanad. Sanad itu adalah rangkaian nama perawi atau periwayat hadis yang menyampaikan hadis hingga pencatat hadis. Fungsinya yaitu menilai keaslian dan keabsahan hadis, apakah bisa dipercaya atau tidak. Contohnya, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar. Atau ini disebut sanad hadis, yaitu urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Terus yang saya ketahui tentang matan, yaitu matan itu isi atau teks dalam hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsinya yaitu memberi ajaran, hukum, atau petunjuk kepada umat. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Inilah isi atau matan dari hadis tersebut. Baik, itulah jawaban dari soal UAS saya. Mungkin saya akhiri. Allahumma afiqil wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.